Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5271-5274. Dev terdiam sejenak. Ia memahami implikasi dari rayuan Master Aula keempat. Dengan dukungan Istana keempat Istana Para Dewa, melacak Istana Dao Jahat akan jauh lebih mudah. Namun, ia juga tahu bahwa Istana Para Dewa penuh dengan faksi, dan Master Istana ketiga dan keenam tidak akan pernah menyerah. Aku bisa menyetujui perdamaian. Dev akhirnya mengangguk, tatapannya menajam. Tetapi jika ada orang lain di Istana Para Dewa yang seagresif Master Istana keenam, aku, Dev Chen, tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Tentu saja. Sivir mengangguk setuju. Kepala Istana keempat telah mengeluarkan perintah. Jika ada kepala istana yang berani memprovokasi Anda lagi secara pribadi, mereka akan menjadi musuh istana keempat. Selain itu, kepala istana keempat tahu Anda sedang melacak istana Dao Jahat. Aula cabang di Pegunungan Angin Hitam memang masalah yang pelik. Jika Anda membutuhkan intelijen atau tenaga, beritahu saja kepala istana keempat, dan dia pasti akan membantu. Hati Dev bergetar. Meskipun jaringan intelijen Celeste luas, pada akhirnya jaringan itu tidak memiliki fondasi yang kuat seperti Istana Para Dewa. Ia membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya berterima kasih kepada kepala istana keempat dan Nona Sivir. Sivir tersenyum tipis. Tuan Chen, rawat luka Anda. Saya permisi dulu. Setelah itu, ia menghilang ke langit dalam sekejap, seperti gumpalan asap. Methu menatap kepergian Sivir, berseru takjub. Pelayan itu benar-benar tangguh. Alam manusia abadi tingkat 9, kan? Bahkan lebih kuat dari Master Istana ke-6. Dev, apakah Master Istana keempat ini bisa diandalkan? Dev menatap punggung Yunxiu dan berkata, setidaknya untuk saat ini, sepertinya itu menguntungkan kita. Ia melirik Tiwin dan Celeste, matanya dipenuhi rasa bersalah. Maaf telah membuat kalian mendapat masalah hari ini. Tiwin melambaikan tangannya dan menyuapkan pil terakhir kepada Celeste. Tuan Chen, apa yang Anda bicarakan? Anda adalah dermawan kami, dan sudah menjadi tugas kami untuk melindungi Anda. Cabang Istana Dao Jahat itu berbahaya. Bagaimana kalau saya ikut dengan Anda? Celeste mengangguk. Gedung informasi memiliki keberadaan rahasia di Pegunungan Angin Hitam. Saya bisa meminta mereka menjemput Anda. Rasa hangat menggenang di hati Dev, dan ia menggelengkan kepalanya. Kalian baru saja berbaikan, jadi istirahatlah dulu. Saya bisa menangani sendiri situasi Istana Dao Jahat. Jika Tuan Chen butuh bantuan, katakan saja. Kata Tiwin. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Methu. Dev dan Methu tidak mencari cabang Istana Dao Jahat. Dengan kekuatan mereka saat ini, Dev tahu bahwa meskipun mereka mencarinya, mereka tidak akan mampu menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Sekarang Dev perlu meningkatkan kekuatannya, dan dengan cepat. Namun untuk melakukannya, Dev harus tinggal di Menara Penindas Iblis, di mana aliran waktu memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, menggunakan Menara Penindas Iblis di penginapan, meninggalkan Methu sendirian untuk melindunginya, membuat Dev agak gelisah. Lagi pula, banyak orang yang mengincarnya. Jika semorang menyerangnya saat ia berlatih, itu akan merepotkan. Maka Dev membawa Methu ke Silabus Mo. Karena ia adalah murid senior Sekte Pedang, wajar baginya untuk tinggal di kediaman Silabus Mo. Hari-hari Dev memulihkan diri di kediaman Silabus Mo terasa damai namun memuaskan. Kediaman Silabus Mo terletak jauh di dalam hutan bambu di sebelah barat kota pedang suci. Di halamannya, sebuah gubuk pedang kuno senantiasa mengeluarkan aroma pedang. Di ruang terbuka di depan gubuk tersebut, ratusan pedang kuno berkarat tertanam di dalam tanah, membentuk hutan pedang yang unik. Konon, pedang-pedang ini adalah pedang-pedang terbuang yang dikumpulkan Silabus Mo dari reruntuhan medan perang dan sekte-sekte yang runtuh selama perjalanan awalnya. Ia berkata, pedang dapat dibuang, tetapi jiwanya tidak dapat dihancurkan. Dengan mengamati pedang yang terbuang, seperti halnya mengamati jiwa pedang para pendahulunya, seseorang dapat memahami jalannya sendiri. Setiap pagi, Dev menghirup udara di hutan pedang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ramuan yang ditinggalkan Sivir begitu manjur sehingga luka cakar di punggungnya sembuh dalam 3 hari. Aura dingin dan jahat yang telah menyerang tubuhnya perlahan menghilang di bawah kehangatan, jimat giok hangat pemberian Silabus Mo. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, dengan didukung oleh energi pedang yang kaya dari hutan pedang, energi spiritualnya mengalir lebih lancar, dan kemacetan yang sebelumnya menahannya di puncak peringkat ke-7 alam dispersi negeri peri bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan.
Fondasimu kokoh, tetapi ilmu pedangmu terlalu bergantung pada semburan energi spiritual, sehingga kurang lincah seperti yang seharusnya dimiliki seorang pendekar pedang. Silabus Mo akan melatih Dev di paviliun pedang setiap sore. Ia tidak pernah menunjukkan kemampuannya, melainkan duduk di sofa bambu, membelai pedang kayu hitam legam, sesekali menunjukkan kekurangan dalam latihan Dev. Lihat bambu tua itu. Silabus Mo menunjuk keluar jendela ke arah bambu yang bergoyang, bengkok karena angin kencang. Bambu itu bengkok saat angin bertiup, lurus saat angin pergi. Ia tampak rapuh, tetapi sebenarnya ia luar biasa tangguh. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk pedang, kekakuan tidak dapat bertahan lama, dan kelenturan tidak dapat dipertahankan. Hanya dengan menggabungkan kekakuan dan kelenturan, seseorang dapat mencapai kemampuan manuver yang tak tertandingi. Dev menatap tajam, mengamati bambu yang tertiup angin itu, seolah akan patah kapan saja, namun selalu berhasil sedikit menekuk di puncak kekuatannya, sehingga sebagian besar kekuatannya pun terbuang. Tiba-tiba ia mendapat inspirasi, dan pedang penebas naga di tangannya berdengung. Jurus pedangnya yang sebelumnya kuat dan mendominasi tiba-tiba menjadi lincah, cahaya pedang berkelap-kelip bagai bayangan bambu yang bergoyang, terkadang menusuk lurus ke depan bagai rebung yang menembus tanah, terkadang menebas secara horizontal bagai daun bambu yang tersapu angin. Semakin menarik. Sekilas rasa setuju melintas di mata Silabus Mo. Jalan pedang tidak memiliki aturan baku. Mereka yang terjebak dalam teknik-tekniknya adalah pengrajin, sementara mereka yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pedang adalah ahli. Ilmu pedangmu sebelumnya terlalu terfokus pada menebas, lupa bahwa pedang juga bisa menjerat, melingkar, dan melepaskan. Dengan jentikan jarinya, sebilah pedang perunggu di samping sofa bambu melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Dev. Serangan itu tampak lambat, tetapi menghalangi semua sudut Dev untuk menghindar. Jantung Dev bergetar, dan secara naluriah ia mencoba menangkis dengan kekuatan kasar. Namun kemudian ia teringat kata-kata Silabus Mo. Ia memutar pergelangan tangannya dengan tajam, dan pedang penebas naga melilit pedang perunggu itu seperti ular roh. Dengan sapuan lembut di sepanjang punggung pedang, ia berhasil menangkis kekuatan pedang itu ke samping. Saat kedua pedang itu beradu, ia kembali membalikkan pergelangan tangannya, mengarahkan bilah pedang langsung ke gagang pedang perunggu. Dentang. Pedang perunggu itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Dev berdiri tertegun. Kesadaran yang baru saja ia alami bagaikan sebuah wahyu. Ia merasakan energi spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya, dan hambatan tahap ketujuh alam dispersi negeri peri hancur. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat memenuhi anggota tubuh dan tulangnya, tahap ke-8 alam dispersi negeri peri. Terobosan. Matthew memperhatikan dari samping, tercengang. Baru beberapa hari, dan Dev, kecepatan kultivasimu sungguh gang otak. Silabus Mo berdiri dan berjalan ke arah Dev, memperlihatkan senyum puas pertamanya. Bagus, kau langsung memahaminya. Pemahamanmu jauh lebih unggul daripada milikku saat masih muda. Saat ini, seorang murid sekte pedang bergegas masuk ke halaman, berseru dengan penuh semangat, "Kakak senior. Guru Mo. Kompetisi pedang kota suci pedang yang diadakan sekali dalam seabad akan segera dimulai." Semua sekte besar mendaftar. Hati Dev tergerak, dan ia bertanya, "Kompetisi pedang apa itu?" Murid sekte pedang itu menjelaskan kompetisi tersebut kepada Dev. Kompetisi pedang. Matthew menggosok-gosok tangannya. Kedengarannya menarik, "Dev, ayo kita pergi." Dev menatap Silabus Mo, tetapi melihat bahwa ia sedikit mengernyit, tampak tidak antusias. Ia tidak tahu mengapa. Beberapa hari kemudian, berita tentang kompetisi pedang menyebar ke seluruh kota suci pedang. Semua sekte besar mendaftar, dan bahkan beberapa keluarga kultivator pedang dari ribuan mil jauhnya mengirimkan perwakilan untuk hadir. Para murid sekte pedang pun tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Safia dan beberapa murid inti lainnya bahkan menghampiri Silabus Mo, memohon padanya untuk berpartisipasi. "Guru, ini kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun kita tidak mendapatkan tempat, setidaknya kita bisa menyaksikan kehebatan pedang sekte lain." Ujar Safia dengan sungguh-sungguh. Silabus Mo terdiam cukup lama, lalu akhirnya menggelengkan kepala. "Kekuatan kamu masih terbatas. Konferensi itu penuh dengan bakat terpendam. Banyak sekte akan melakukan apa saja untuk memperebutkan tempat. Pergi ke sana hanya akan menyebabkan kematian Anda sendiri." Tapi, Safia ingin membantah, tetapi Silabus Mo memotongnya. Terutama Villa Pedang Dewa, suara Silabus Mo semakin dalam. Mereka memiliki dendam lama terhadap sekte pedang kita. Murid-murid mereka dikenal kejam. Jika kita bertemu mereka di konferensi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dev mendengar tentang Villa Pedang Dewa dari samping dan tahu bahwa ketika ia memasuki kota, Safia dan Taylor dari Villa Pedang Dewa sedang berduel ilmu pedang, mempertaruhkan nyawa mereka.
Jika ia tidak turun tangan, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan mati. Guru, Dev melangkah maju, tatapannya tegas. Murid bersedia mewakili Sekte Pedang dalam kompetisi ini. Kamu. Silabus Mo menatapnya. Meskipun kamu telah mencapai tingkat ke-8 alam dispersi negeri peri, murid inti Villa Pedang Dewa setidaknya berada di tingkat ke-4 alam manusia abadi. Jika kamu pergi, murid memahami bahayanya, tetapi itu sebabnya mengapa kita harus pergi, kata Dev tulus. Jika kita mundur begitu saja, itu hanya akan membuat orang berpikir Sekte Pedang itu pengecut dan lemah. Lagi pula, aku ingin menggunakan turnamen ini untuk mengasah ilmu pedangku. Safia menimpali, ya, guru. Kakak senior Chen mengalami kemajuan pesat. Dia bahkan mungkin bisa menciptakan keajaiban. Kami juga bersedia pergi. Meskipun kami tidak bisa bertanding, kami masih bisa mendukungnya. Murid-murid lainnya mengangguk, mata mereka penuh harap. Silabus Mo menatap mata murid-muridnya yang bersemangat, lalu menatap ekspresi percaya diri Dev, dan akhirnya mengalah. Baiklah, karena kau bersikeras untuk pergi, maka itu terserah padamu. Tapi ingat, keselamatan adalah yang utama. Ia menoleh ke Dev dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan, aku akan mendaftarkanmu, tetapi dengarkan, ada 3 aturan ketat untuk kompetisi ini. Pertama, kau hanya boleh menggunakan ilmu pedang. Tidak boleh menggunakan sihir, senjata magis, atau kekuatan eksternal. Kedua, kau harus membawa senjatamu sendiri, tetapi harus pedang. Dan ketiga, begitu kau naik ke panggung, hidup dan mati diserahkan pada takdir, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Terutama jika kau bertemu seseorang dari Villa Pedang Dewa. Silabus Mo menekankan. Teknik pedang pembelah langit, mereka luar biasa kuat, dan setiap gerakannya mematikan. Jika kamu merasa tidak bisa mengalahkan mereka, segera menyerah. Jangan keras kepala. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Dev mengangguk setuju. Murid mengerti. Melihat sikap tenang Dev, Silabus Mo merasa lega, namun kekhawatiran tetap ada. Ia tahu kompetisi pedang ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Orang-orang di Villa Pedang Dewa kemungkinan besar sudah menunggu untuk memberikan pukulan telak kepada Sekte Pedang di konferensi. Beberapa hari kemudian, kompetisi pedang dimulai. Lapangan seni bela diri kota suci pedang sudah penuh sesak. Di tengah lapangan berlapis batu biru, sebuah arena giok putih berdiameter 100 kaki melayang di udara, tepinya diukir dengan pola pedang yang padat. Cahaya keemasan redup bersinar di bawah sinar matahari. Ini adalah formasi pengunci jiwa, yang dengan tekun disusun oleh penguasa kota pedang suci. Formasi ini mencegah dampak buruk pertarungan yang dapat membahayakan penonton dan membatasi semua kekuatan magis, memastikan bahwa para kontestan hanya dapat menentukan kemenangan melalui ilmu pedang. Mengelilingi alun-alun, puluhan anjungan pandang dibangun di lereng bukit, dan bendera-bendera sekte besar berkibar tertiup angin. Di panggung VIP teratas, pemimpin kota pedang suci duduk di tengah, mengenakan jubah ungu. Di sebelah kirinya duduk beberapa tetua berambut putih, semuanya adalah ahli pedang yang sangat dihormati di kota. Di sebelah kanannya duduk para pemimpin dan tetua sekte besar. Yang paling menarik perhatian adalah Levinkin, pemilik Villa Pedang Dewa. Ia mengenakan jubah ular piton merah tua, dengan pedang panjang hitam legam menjuntai di pinggangnya. Tatapannya setajam elang saat ia mengobrol dan tertawa riang bersama para tetua di sampingnya, alisnya dipenuhi kebanggaan. Sudah dengar. Kali ini, Villa Pedang Dewa telah mengirimkan 3 murid inti. Pemimpinnya, Evan Zhao, konon telah menguasai teknik pedang pembelah langit hingga tingkat ke-7, mencapai tingkat ke-6 alam manusia abadi. Ia praktis tak tertandingi di antara generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga Neilson Lee dari Sekte Pedang 7 Bintang. Ia menguasai pedang penghubung 7 bintang, dengan begitu hebatnya hingga konon ia pernah menebas pohon pinus berusia 1000 tahun hanya dengan satu tebasan. Aku yakin Evan Zhao akan menjadi juara kali ini. Lihat auranya yang begitu kuat. Hanya berdiri di sana, tak seorang pun berani menatapnya langsung. Obrolan penonton menggelegar, dan mata ribuan kultivator tertuju pada pintu masuk timur arena, tempat para kontestan dari berbagai sekte bersiap untuk masuk. Dev, mengenakan kain biru pudar, berdiri di antara para murid sekte pedang, tampak agak canggung. Safia dan yang lainnya mengenakan jubah putih standar sekte pedang, tetapi ia tetap mengenakan pakaiannya yang biasa. Pedang penebas naga yang tampak biasa di pinggangnya tampak mencolok di antara berbagai pedang berhias di sekitarnya, tampak polos dan bersahaja. Kakak Chen, lihat ke sana. Safia diam-diam menyentuh lengan Dev, menunjuk ke arah rombongan Villa Pedang Dewa di dekatnya. 3 pemuda berbaju zirah perak mengelilingi seorang pria berbaju merah. Pria itu memiliki alis yang tajam dan tatapan yang tajam, senyum angkuh tersungging di bibirnya. Pria itu adalah Evan Zhao. Ia seolah merasakan tatapan Safia dan berbalik,
tatapannya menyapu Dev seolah sedang mengamati sesuatu yang tak penting. Kemudian, dengan senyum sinis, ia berkata kepada rekan sejawatnya yang lebih muda, Sekte Pedang benar-benar mengirim orang tak berguna dari alam dispersi negeri peri untuk mengikuti turnamen kali ini. Sepertinya kalian benar-benar kehabisan sumber daya. Hahaha. Rekan sejawat yang lebih muda di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh para pengikut Sekte Pedang. Wajah Safia memucat karena marah, dan tangannya yang mencengkeram gagang pedang sedikit gemetar. Keterlaluan. Namun, Dev tetap tenang dan hanya berkata, mereka berhak bicara. Biarkan mereka bicara apapun yang mereka mau. Dev memperhatikan bahwa di Villa Pedang Dewa, Taylor, yang telah menantang Safia dalam duel roh pedang, tidak berada di barisan murid, tetapi duduk di kursi depan. Kakak senior Chen, Taylor adalah putra pemilik villa, jadi dia memiliki status yang tinggi. Dia tidak akan naik ke panggung untuk duel seperti ini. Dia mungkin takut terluka. Safia menjelaskan kepada Dev. Dev mengangguk. Seorang kakak generasi kedua yang selalu takut akan ini dan itu tidak akan berarti apa-apa di masa depan. Tang, tang, tang. Saat ini, sebuah lonceng berdentang di tengah alun-alun, 3 lonceng panjang dan 2 lonceng pendek, menandakan dimulainya kompetisi. Pemimpin kota suci pedang perlahan berdiri, suaranya menggema di alun-alun melalui energi spiritual, sekali dalam 1 abad, kontes pedang kota suci pedang diadakan. Kita berkumpul di sini hari ini untuk bertukar keterampilan pedang dan mengasah keterampilan kita. Dengan ini saya tegaskan kembali 3 hukum besi. Pertama, tidak ada mantra sihir atau senjata magis, hanya pedang yang akan menentukan pemenang. Kedua, pertempuran berakhir saat ditentukan, dan hidup dan mati adalah milik takdir. Ketiga, di atas panggung, pemenangnya adalah raja. Sekarang, kontestan dari semua sekte, silakan masuk. Saat penguasa kota selesai berbicara, tirai cahaya di pintu masuk perlahan terbuka, dan murid-murid dari setiap sekte naik ke panggung satu per satu. Sebanyak 64 kontestan, dibagi menjadi 32 grup, akan bertanding berpasangan, dengan pemenangnya melaju ke babak berikutnya. Nama Dev ditempatkan di grup 10, lawannya adalah seorang murid dari Sekte Awan Mengalir, seorang kultivator alam manusia abadi tingkat 3. Dev, hati-hati. Jurus 13 Awan Mengalir, dari Sekte-Sekte Awan Mengalir terkenal karena kecepatannya. Silabus Mo tanpa sadar telah mencapai sisi Dev dan membisikkan peringatan. Dev mengangguk, jangan khawatir, guru. Saat ia melangkah ke atas panggung, gumaman bersahutan terdengar dari penonton. Apakah itu kontestan dari Sekte Pedang? Dia terlihat sangat muda. Kudengar dia adalah biksu dispersi negeri peri tingkat 8. Di antara 64 orang peserta, tingkat kultivasinya mungkin paling rendah, kan? Tommy Wang dari Sekte Awan Mengalir adalah Dewa Bumi tingkat 3. Babak ini pasti menang. Melihat Dev naik ke panggung, wajah Tommy berseri-seri dengan senyum percaya diri. Ia membungkuk dan berkata, saya Tommy Wang dari Sekte Awan Mengalir. Bolehkah saya tahu nama Anda, saudara? Dev Chen. 2 kata sederhana, tidak rendah hati atau sombong. Sekilas ketidaksenangan terpancar di mata Wang Chong, menunjukkan bahwa Dev terlalu arogan. Tanpa basa-basi lagi, ia menghunus pedangnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya dan menghunuskannya ke arah jantung Dev, ambil ini. Cahaya pedang itu seperti air, sulit dipahami dan tak terduga. Itu adalah jurus pembuka dari 13 Awan Mengalir, awan yang bergulung di matahari terbenam. Para penonton hanya menyaksikan kilatan cahaya putih saat pedang Tommy mencapai Dev, namun Dev tetap berdiri, tampak tak bergeming. Sudah berakhir. Dev mungkin akan kalah. Sombong sekali. Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya. Safia menutup matanya karena gugup. Bersambung.